Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadila dengan NIM 1833002. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana untuk instalasi CentOS, server CentOS pada VirtualBox. Jadi pada mata kuliah sistem operasi itu diwajibkan harus bisa untuk membuat server pada VirtualBox. Terus di sini saya dapatnya bagiannya CentOS, jadi saya akan menjelaskan bagaimana step-stepnya untuk membuat server CentOS pada VirtualBox seperti itu. Oke, langsung aja. Yang pertama kita adalah untuk mengklik new ini digunakan untuk membuat file baru pada VirtualBox Manager. Digunakan untuk membuat server baru atau desktop Ubuntu atau terserah seperti itu. Nah, kebetulan saya mau membuat server CentOS, jadi saya akan menamakannya dengan UJB underscore dengan NIM saya 1833002. Tipenya itu dengan Linux, terus versinya kalau kalian menggunakan Ubuntu, tapi saya menggunakan CentOS, jadi saya menggunakan Red Hat dengan 64 bit. Kalian mau menggunakan 32 bit juga nggak apa-apa. Terus kita klik aja next. Terus di sini adalah pengaturan RAM dengan komputer atau laptop kalian. Terserah kalian mau cepet atau enggak, yang penting jangan lebih dari merah ya. Soalnya nanti akan kalah atau dia malah akan error seperti itu. Komputernya maksudnya. Next. Habis itu ini next aja. Terus di next lagi. Nah, di sini adalah tempat pemilihan location dan size. Di sini size-nya udah disarankan menggunakan 8GB, jadi saya menggunakan 8GB aja. Cuman di sini saya akan mengubah pada file location-nya. Jadi saya akan taruh di local disk D, karena kemarin saya menggunakan local disk D itu tiba-tiba penuh dan saya kaget. Tiba-tiba kok penuh, gitu kan? Habis itu ya udah saya cek, ternyata dari virtualnya ini yang mempengaruhi. Karena kalau misal kita pilih 10GB, misal di local disknya itu juga akan dimakan 10GB juga. Seperti itu. Saya klik di sini, terus save. Terus ini udah selesai untuk pembuatan filenya atau penaruhannya servernya. Habis itu kalian bisa langsung klik start, terus pilih CD-nya, atau bisa juga dengan cara setting, terus pilih storage, terus ada CD, terus tambah bus ini. Terus pilih kalau misal kalian CentOS versi berapa terserah. Ini saya menggunakan versi 7 dan dengan kapasitas filenya itu 4,7 GB lah. Seperti itu. Kenapa? Biar komplit aja. Tapi terserah teman-teman mau menggunakan yang mana. Terus itu oke. Terus klik start. Nah, di sini kalian kan ada pilihan nih, troubleshooting, install CentOS, test list media, dan kita pilih install CentOS-nya. Saya menggunakan versi 7, sekali lagi, kalian bebas mau menggunakan versi yang ke-8 atau terserah kalian, dan filenya kapasitasnya itu juga terserah kalian. Kalau saya menggunakan 4,7 GB aja. Di sini kita tunggu dulu. Ini adalah step pertama untuk install CentOS-nya. Habis itu step kedua adalah konfigurasi IP. Nah, konfigurasi IP ini adalah gunanya untuk menghubungkan VirtualBox dengan Windows-nya. Jadi software Windows-nya gitu. Jadi kalau server kan kita nggak bisa kayak milih untuk pilihan Google Chrome atau apa kayak gitu. Semuanya tulisannya tulisan gitu, nggak ada pilihan menu atau apapun itu. Jadi bagaimana caranya konfigurasi IP ini bisa berhasil dan bisa masuk pada Windows-nya seperti itu. Kita tunggu dulu ya. Oke, di sini adalah welcome to CentOS. What language would you like to use during? Jadi di sini kalian mau menggunakan bahasa apa? Saya menggunakan bahasa Inggris aja. Dan ini bahasa Inggris yang udah umum. Jadi pakainya United Status, terus continue.
Nah, di sini adalah installation summary. Ini adalah untuk install kayak waktu atau tanggal untuk pemilihan tempat. Terus habis itu kita di bagian sistemnya, yang terpenting karena softwarenya tadi kan kita udah menggunakan CD, jadi kita pilih atur waktu dulu dan tanggal. Kita pilih di Jakarta, terserah kalian mau milih di mana, cuman saya pilih di Jakarta aja. Dan habis itu instalasi destination. Di sini kalian harus memastikan bahwa ATA-VBox harddisk ini harus tercentang. Kalau tidak tercentang, ini bahaya juga. Jadi kalau misalnya tidak tercentang seperti ini, kalau tercentang seperti ini, habis itu kita down. Terus habis itu pilih network dan hostname. Kita aktifkan gunanya Ethernet InP0S3 ini untuk menghubungkan jaringan WiFi yang pada di Windows itu dihubungkan dengan VirtualBox. Tahu saya seperti itu. Terus klik down aja. Habis itu klik begin dan installation. Terus kita atur dulu password untuk rootnya. Terserah di sini kalian mau menggunakan password apa aja. Yang mudah-mudah aja, biar bisa diingat. Kalau mungkin kalian tipe yang pelupa seperti saya. Terus habis itu klik done. Nah, di sini adalah user creation ini untuk menambahkan user baru. Jadi di sini saya akan menambahkan user baru dengan sesuai tadi UJB_1833002. Terus make this user administration-nya, kalau kalian pengen menggunakan ini tinggal klik centang aja. Terus passwordnya bisa samakan dengan root atau bisa kalian buat sendiri seperti itu. 123. Terus advance-nya di sini saya coba baca referensi itu harus ada yang dicentang, jadi kayak spesifik itu user ID manually atau grupnya itu harus dicentang juga. Tapi di sini ketika nanti kalian udah masuk atau udah pernah mencoba itu dia harus dapat hak akses izin dari rootnya ini terlebih dahulu seperti itu. Nah, ini baru install, jadi kita tunggu dulu sampai dia berhasil untuk sampai ketemu reboot gitu, selesai installnya gitu. Nanti di bawah sini tuh dia akan muncul reboot seperti itu. Kita tunggu dulu ya. Dan misal kalau laptop kalian mungkin RAM-nya RAM 2 atau RAM berapa gitu, itu nggak apa-apa sih menurut saya, karena tuh kalau itu tergantung pintar-pintar kita mau ngatur yang di bagian itu tadi. Jadi kalau misal sama record saya menggunakannya satu aja, soalnya biar laptopnya tidak berat seperti itu. Dan ini kita tunggu dulu sampai dia berhasil untuk installation. Dan selain konfigurasi IP ini tadi, kalau kita mau buat server itu kita harus install beberapa gitu. Jadi kalau di dalam server itu tidak ada editor, tidak ada pilih untuk editor install apa. Jadi kita nanti harus install Nano dulu. Nano itu sebagai pengganti editor seperti Sublime, Notepad atau Visual Studio Code bagi yang pakai seperti itu. Nah, mungkin itu dulu sambil nunggu. Lama ya, maaf karena laptopnya lagi. Nah, ini udah selesai, udah komplit. Habis itu kita reboot biar dia nge-restart. Tunggu aja.
Kalau udah seperti ini berarti kalian udah berhasil untuk install CentOS-nya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita adalah untuk konfigurasi IP. Setting konfigurasi IP berarti kita harus close dulu dari mesin VirtualBox CentOS ini. Terus selanjutnya adalah klik kanan, setting, terus pilih network, dan adapter satu ini kita atur pada bridge ke adapter. Nah, itu kan di sini udah ada pilihan Realtek atau apa. Nah, ini udah otomatis itu akan menghubungkan dengan PC atau laptop kita. Selanjutnya adapter 2 ini digunakan untuk membuat IP pada server VirtualBox. Nah, ini akan masuk pada control panel. Oke, kita oke dulu ya. Oke dulu. Terus kita cari control panel. Terus pilih network and internet. Terus habis itu network and series center. Terus habis itu change adapter setting. Nah, di sini udah ada VirtualBox. Terus ini klik kanan dulu. Terus properties. Terus kita pilih TCP/IPv4 properties lagi. Nah, di sini udah terbuat IP address-nya. Gunakan 192.168.56.1 dengan subnet mask-nya bisa dibaca sendiri. Habis itu klik OK aja. Ini digunakan untuk membuat IP. Tapi kalau di sini berhubung sudah menggunakan 1, nanti kalau di VirtualBox itu bisa menggunakan kelanjutannya, bisa 2, 3, 4, 5 atau 6 seperti itu. Kita close dulu ya, biar nggak berat laptopnya. Habis itu kita jalanin lagi. Nah, ini di bagian sini kalian tidak usah diutak-utak aja, ditunggu aja seperti itu. Nah, ini udah berhasil masuk. Setelah itu kita login dulu. Yang pertama adalah cek IP address-nya dengan terminal IP A. Di sini IP INP0S3-nya udah terbuat, dan yang bagian INP0S8 ini belum terbuat. Kalau tidak percaya, kita pastikan untuk cek terlebih dahulu. etc/config/network. Terus klik ls. Nah, di sini ketikkan ls, terus di sini INP0S3-nya udah terbuat. Artinya laptop kita sudah terhubung dengan VirtualBox, tetapi VirtualBox belum terhubung dengan Windows kita. Jadi kita akan buat dulu si INP0S8-nya ini. Caranya kita harus install Nano dulu. Nano ini sebagai pengganti editor yang seperti saya sebutkan tadi. Berarti install dulu dan install Nano. Di sini kalian harus terkoneksi dengan internet, karena ini install butuh internet seperti itu. Habis itu kita membuat file yang bernama nano ifcfg-inp0s8. Yang pertama kita kasih nama device-nya dulu, device INP
S6 INP 6 S8, terus boot protonya kita buat static. Habis itu HWADDR ini didapat dari bagian tadi, terus kita klik setting, terus network, terus adapter 2, terus advance. Nah, di sini ada 0800 atau MAC address-nya, itu kita buat di situ 08. Setiap habis 2 karakter dikasih titik 2 22 27 37 B2 9. Ini mau huruf besar atau huruf kecil terserah ya. B2 9. Terus IP address-nya tadi berhubung tadi kan 192.168.56. Tadi kan 1, saya akan menggunakan 6. Terus habis itu netmax-nya kita samakan seperti tadi. Terus unboot-nya jangan lupa. Terus zone-nya. Nah, kalau udah seperti ini berarti udah. Terus kita save, Ctrl X, Y, enter. Habis itu restart dulu apa itu namanya, networknya, sistem GPS restart. Nah, ini udah berhasil. Terus cek IP-nya lagi. Nah, di sini udah terbuat iNet-nya 192.168.56.6/24 seperti itu. Terus kalau kurang yakin kita coba ping di sini dulu. 192.168.56.1 menggunakan yang tadi. Nah, ini udah bisa. Terus habis itu kita coba di terminal. Menggunakan IP address yang pada INP 0S8 tadi. Nah, ini udah bisa. Nah, kan udah selesai nih. Di sini ada sistem stop firewall, itu nanti untuk stop firewallnya biar kita bisa akses ke Google Chrome pada Windows kita. Habis itu selanjutnya untuk install HTTPD atau Apache seperti ini. Yang install HTTPD, install main.y HTTPD. Main.y ini digunakan agar kita nggak perlu konfirmasi yes seperti itu. Jadi dia akan langsung install sampai selesai. Udah selesai. Habis itu kita start dulu HTTPD-nya. Start HTTPD. Kalau sudah terus biar kita tidak memulai setiap login di sini, kita nggak harus start HTTPD-nya, kita enablekan aja biar dia akan otomatis langsung ini aktif. Nah, ini udah aktif. Terus kita coba di Google Chrome. Itu menggunakan IP tadi 168. Nah,
Berarti ini udah bisa, tetapi nanti kalau kalian kayak ada nggak bisa masuk itu karena firewallnya ditutup. Jadi kalau misal mau kebuka itu tinggal sistem ctl stop firewall seperti ini. Karena tadi punya saya udah saya aktifkan, jadi udah seperti ini aja. Selanjutnya adalah install MariaDB nya dulu. Sorry. Nah, di sini tuh dibutuhkan koneksi yang stabil kalau kalian mau cepat seperti itu. Kalau koneksinya nggak stabil, installnya juga akan lama seperti itu. Nah, ini udah selesai. Terus habis itu kita install MariaDB servernya. Jadi kalau kalian udah bisa konfigurasi IP itu enak, tinggal install aja kok. Sama yang di praktikum berapa saya lupa, praktikum 7 itu instalnya aja. Nah, ini udah selesai. Habis itu kita install PHP yang install ini PHP. Nah, ini udah selesai. Terus habis itu kita mau coba ngetes apakah PHP-nya ini versi berapa seperti itu. Tinggal kita nano slash var slash www slash hp slash info. Kita membuat file namanya info.php seperti itu. Enter. Terus kita membuat ke PHP biasa gitu. Terus PHP info tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, titik koma, Ctrl X, yes. Sorry. Terus habis itu sistem restart dulu, jangan lupa httpd nya httpd. Nah, udah bisa. Terus kita coba di browser kita info.php. Nah, versi PHP-nya udah keluar. Ini biasanya menggunakan standarnya versi PHP 5, dan di sini kita tinggal install untuk PHP MyAdmin-nya. Karena di Centas itu nggak ada
PHP MyAdmin. Jadi kita harus install dulu Apple. Jadi Apple ini digunakan untuk membantu rilis udah bener. Nah, itu digunakannya untuk membantu kita menjembatani sih untuk install PHP MyAdmin-nya. Terus habis itu yang search PHP MyAdmin. Tunggu dulu. Nah, udah selesai. Terus habis itu baru kita install PHP MyAdmin-nya. Nah, kan ini udah install, tapi kita harus ngatur PHP MyAdmin-nya terlebih dahulu. Nano /etc /httpd /conf.d /php myadmin.conf. Nah, di sini kita harus atur ini dulu. Kalau di apa itu namanya, saya baca di referensi dari Niaga Hoster itu, di setiap ininya harus dikasih pagar sama dikasih required grant all, seperti itu. All granted. Ini cek lagi di bawahnya. Ini salah. Granted. Terus turun lagi. Nah, kalian untuk pengertiannya bisa baca-baca di Niaga Hoster, nanti di buku laporan saya tulis di sana. Terus ini udah selesai, terus Ctrl X, terus Y, terus enter aja, udah selesai.
Oke, setelah itu kita langsung untuk atur kayak passwordnya di PHP admin-nya. Misalnya MySQL main view root main p enter, karena kita belum buat password jadi langsung di enter aja. Terus kita coba show database. Sorry lupa. Nah, ini sudah terbuat. Terus habis itu kita use MySQL. Di sini coba show tables. Nah, di sini kita akan membuat password baru, berarti tinggal update user set password sama dengan password kalian. Saya menggunakan ini aja. Where di mana user, ini bebas ya, kalian mau user besar, punya besar atau kecil bebas. Terus root di koma, jangan lupa. Udah, habis itu plus privilege di koma, jangan lupa. Oke, habis itu exit aja. Nah, ini udah selesai. Terus kita coba di Google langsung. PHP admin. Oh, salah. Harus start dulu HTTPD-nya. Sistem ctl start. Restart maksudnya. Restart HTTPD. Ya udah. Nah, ini udah bisa. Jadi tinggal kita masuk aja root dengan password yang kita sudah buat tadi. Terus kirim. Nah, ini udah selesai untuk buat server lokalnya. Tetapi di sini bagaimana caranya kita untuk menjalankan si aplikasi yang pernah saya buat itu tadi. Nah, di sini saya menggunakan bantuan WinSCP. Di sini saya udah install di sini. Nah, itu tinggal kita masuk aja ke ininya, ke WinSCP-nya. Tunggu dulu ya. Nah, di sini hostname-nya tadi kalian sudah membuat 192.168.56.6. Terus username-nya. Terus klik aja login. Terus udah yes. Nah, di sini langsung kita cari. Tadi kan kita mengetikkan info.php kan di var www mana sih www terus html. Berarti dia filenya akan ada di sini. Terus kita langsung tarik aja. Ini file yang di tugas Pak Oki di semester 3 sistem surat. Ini tinggal dari sini ditarik aja ke itu tadi. Nah, dia akan otomatis copy sendiri. Ditunggu dulu. Dan ini lumayan lama soalnya tergantung file kalian sebenarnya. Kalau file kalian lumayan berat, kalian juga akan berat di situ. Tapi kalau misal enggak juga ini akan cepat seperti itu. Dan kita sambil nunggu kan kita butuh database, baru keinget. Nah, kita tinggal import buat database baru. Misalkan cuman ini doang.
Terus tinggal import aja, tinggal pilih file. Kebetulan saya kayaknya udah import deh. Oke, udah. Yang di file asdes itu terserah ya, kalian di file Apache atau exam pp-nya ada di C atau di D tuh, kalian silahkan cari di sana. Pasti kalian udah bisa, udah paham mungkin kalau untuk teknik informatika. Dan udah, ini gini aja. Terus kita tunggu dulu filenya sampai selesai. Nah, ini udah selesai. Terus kita jangan lupa ganti di bagian koneksinya. Nah, kalian harus ingat kalian waktu pertama kali ngatur koneksi di bagian mana. Terus kan tadi usernya sudah sesuai dengan nama root, jadi tinggal passwordnya aja. Terus nama database-nya udah disesuaikan, jangan lupa. Terus tinggal save, terus close. Terus kita panggil aja ini, saya copy dulu. Atau lanjut bagian ini, mencoba aplikasi yang sudah dipindahkan tadi. Dalam bentuk PHP kita login dulu. Nah, asdes ini merupakan singkatan dari administrasi surat desa. Nah, di sini fungsinya adalah untuk memberi penomboran surat otomatis, dan data desa itu sudah terinput. Jadi ketika warga desa untuk datang membuat surat itu, misal petugas balai desanya itu tidak perlu menginputkan seperti itu. Terus kemudian di sini ada data penduduk desa. Nah, ini data penduduk per dusun, penduduk desa per dusun. Jadi misal ketika sudah ada data gitu, mau kalau mau cari per dusunnya juga bisa lewat sini, tinggal diklik gitu. Terus di sini ada data keluarga. Di sini itu dipakainya nomor kakak sama nomor nik, dan di sini ada hubungan status keluarganya. Ini sama, data keluarga per dusunnya sama, seperti fungsinya sama seperti data penduduk dusun. Terus kemudian ada jenis surat. Di sini jenis suratnya saya menggunakan pengantar KTP aja. Terus ini ada berkas surat. Berkas surat ini siapa saja sih yang sudah pernah membuat surat pengantar surat KTP gitu. Ini yang gitu. Ini adalah administrator, digunakan untuk membuat data-data administrator seperti itu. Kita langsung pertama menambahkan data penduduk desa, terus kita tambah data, misal ini, terus ini. Jenis kelamin laki-laki, misal golongan darah A, pendidikan, pekerjaan mahasiswa, belum kawin, dusun gojo, ini bebas. Ini isinya asal aja, bukan data asli. Terus kita save. Nah, di sini akan sudah terinput sebuah data baru namanya Fajar Ramadan dengan NIK seperti itu. Terus kemudian ketika kita ingin mengedit, tinggal klik edit. Misal ini diganti seperti itu. Terus nah, pekerjaan ini dia misal udah lulus sarjana gitu, terus sekarang udah kerja, misal seperti itu. Dan status pernikahannya sudah menikah, misal seperti itu. Kemudian kita update. Nah, seperti itu. Ini adalah salah satu untuk edit. Terus kita kalau mau ngecek data yang kita sudah edit tadi di mana, terus kita tinggal klik tampil. Nah, di sini sudah tertampil data yang sudah diedit. Misal pendidikannya sudah lulus S1, terus tadi pekerjaan wirausaha seperti itu. Kemudian di data keluarga desa ini adalah penginputan nomor kakak,
dengan seperti ini. Contohnya kita salah satu ambil untuk apa itu namanya, kepala keluarganya, seperti itu. Kita tambah, terus nomor kakaknya berapa kita asal aja, ini diasal, terus misal dusun mana, terus ini samakan ya. Nah, ini terus input. Oke, yang pertama adalah kita harus menambahkan untuk kepala keluarganya seperti itu. Terus namanya tadi Bapak Bayu Saputra. Terus di sini kepala keluarga. Terus kemudian kalau mau menambah data, nah ini klik tambah. Misal ini di asal ya. Dan di sini istri, terus kemudian punya anak. Namanya Desti. Itu. Nah, kita coba save. Oke. Nah, di sini Bapak Saputra sudah terdaftar dan punya nomor kakak sekian. Terus kemudian kita tampil. Nah, di sini hanya menampilkan data-data keluarga tersebut. Jadi misal tampilnya kita ingin Bapak data Bayu Saputra, itu misal ada yang katakanlah sudah pindah kakak gitu, istrinya atau apanya gitu pindah, terus kita tinggal delete aja. Nah, ini ketika anaknya sudah di delete, terus kita coba tampil lagi, nah itu datanya sudah nggak ada si anaknya itu, karena misal dia udah punya suami atau apa seperti itu. Jadi seperti itu aja. Terus kemudian di bagian jenis surat, nah jenis surat ini kita memasukkan seperti ini, terus kita submit. Nah, di sini adalah pengecekan data penduduk sesuai NIK tadi ya. Jadi ini di sini sudah ada. Terus kemudian kita tinggal klik proses. Nah, di sini nomor surat untuk surat pengantar itu nomornya secara otomatis. Terus di sini juga terisi otomatis, tinggal ini mau berlaku sampai kapan. Misal ini bulan 4 tanggal 6, kebalik, tanggal 4 bulan 6, misal berlakunya sampai tanggal 10, misal gini aja. Nah, terus kemudian kepala desanya misal Bapak Ridwan, terus kita klik save. Dan ini akan muncul di berkas surat di bagian pengantar surat KTP. Nah, di sini yang terakhir itu atas nama Bapak Bayu Saputra. Terus kemudian ketika ingin mencetak tinggal klik print. Nah, ini udah selesai dengan form yang masih sederhana sekali seperti ini. Mungkin sekian, itu saja dari video yang bisa saya presentasikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, dan jika misal dari video ini untuk ingin mempelajari atau mau tanya-tanya bisa hubungin di Instagram maupun email saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.